أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan rahmatnya ini untuk melanjutkan majelis ta'lim kita, mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan majelis yang spesifik membahas ayat-ayat Al-Quran adalah majelis yang sangat mulia di sisi Allah, hadirin. Ya, majelis yang khusus betul-betul fokus mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Ya, apakah membacanya, memahaminya, tafsirannya, yang dengannya mewujudkan tadabbur, itu majelis yang sangat mulia. Karena sangat berkesesuaian dengan sabda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada perkumpulan yang dilakukan di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, ini masjid, yang perkumpulan itu mereka membaca Al-Quran dan juga mereka mempelajarinya, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kata Nabi, tidaklah ada perkumpulan yang seperti ini aktivitasnya, melainkan, kata Nabi, keutamanya adalah nazalat alaihimus sakinah, akan Allah turunkan bagi mereka as-sakinah, ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat untuk mereka. Lalu hafathumul malaikah, Allah tentukan, perintahkan malaikat-malaikat ikut bergabung bersama mereka, menaungi mereka. Nah, ini harus kita imani, hadirin. Majelis taklim yang betul-betul membahas Al-Quran, hadis, membahas masalah-masalah agama. Berdasarkan hadis ini, ada malaikat yang hadir di situ. Percaya enggak? Percaya enggak?
Walaupun kita nggak melihat, kita percaya karena Nabi yang bersabda. Ya, kita benarkan ya, untuk beliau yang pasti benar ucapannya. Dan yang lebih hebat lagi kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Ini yang lebih luar biasa lagi. Fulan bin fulan disebut oleh Allah. Nah, di hadapan siapa? Para malaikatnya. Ini adalah keterangan dan penjelasan tentang keutamaan bermajelis taklim. Ya, dan secara khusus majelis taklim yang membahas ayat-ayat Al-Quran. Ini yang kita jalani. Semoga majelis kita ini termasuk yang mendapat keutamaan dari hadis yang telah Rasulullah sebutkan tadi. Amin. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Salawat serta salam, mari kita buka majelis ini untuk memanjatkannya bagi junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembahasan tafsir ayat dan untuk pertemuan kali ini kita masuk surat baru. Surat Asy-Syamsu. Surat yang nomor urutnya ke-91 dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Asy-Syams artinya matahari. Surat Asy-Syams termasuk salah satu surat Makkiyah. Surat Makkiyah maksudnya apa hadirin? Yang turun ketika Nabi di Mekah, itu yang lebih tepat. Bukan turun ketika Nabi sebelum hijrah. Tapi yang lebih tepat definisinya para ulama, ahli tafsir, Makkiyah itulah surat yang turun ketika Nabi berada di kota Mekah. Mau sebelum atau setelah hijrah. Karena ada Al-Quran yang turun ya, ketika Nabi berada di Mekah, padahal dia sudah hijrah ke Madinah. Ya. Baik, ini surat Makkiyah. Terdiri di dalamnya 15 ayat. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. 10 ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Demikian juga demi bulan yang mengiringinya. Dan demikian juga demi siang yang menampakkannya. Dan malam apabila menutupinya. Dan langit serta pembinaannya. Dan bumi serta penghamparannya. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Baik, ini 10 ayat pertama dari surat Asy-Syamsu. Ya. Kok kayak teringat nama apa gitu ya?
Bukan, 1, 2, 3 itu apa? Nama rokok, iya ya. Astagfirullah, iya. Apa diambil dari sini itu? Kan orang macam-macam memang. Udah ada aja. Baik, kita masuk ayat yang pertama. Baik, kalau kita perhatikan hadirin, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ayat pertama ini adalah kalimat sumpah. Semuanya kalimat sumpah. Ya. 8 dan seterusnya itulah yang disumpahi. Ya. Demi ini, demi itu, demi ini, demi itu. Ini kalimat sumpah namanya. Dari 1 sampai 7 sumpah, 8 dan seterusnya itu yang disumpahi. Ya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengungkap firman-Nya di sejumlah ayat dengan konteks kalimat sumpah. Apa tujuannya? Ini diantara cara Allah ingin menjelaskan sesuatu yang harus kita benar-benar memperhatikannya. Ya. Sebagaimana yang dimaklumi dari sebuah sumpah itu. Ya. Padahal Allah Maha benar, tanpa dengan kalimat sumpah pun Allah pasti benar. Ya. Dan mesti memang harus diperhatikan. Tapi ketika Allah ingin menjelaskan sesuatu yang diawali dengan sumpah, maka kalimat yang disumpahi setelahnya adalah keterangan yang wajib untuk kita memperhatikannya dengan baik. Itu diantara tujuannya. Kalau tidak, apa tujuan? Apa manfaatnya Allah bersumpah? Kemudian yang kedua, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dari 7 ayat pertama yang merupakan kalimat-kalimat sumpah ini, kita semua bisa memperhatikan bahwa ternyata yang Allah gunakan sebagai kalimat sumpah adalah makhluk, menyebut nama makhluk ciptaannya. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa. Ya. Demi langit, demi jiwa. Ini makhluk ciptaan Allah. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini penjelasan berulang ya. Dan saya berharap jamaah bisa menjawab. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Siapa yang bisa menjawab? Apa maksud Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Dalam rangka pemuliaan makhluk tersebut. Itu cara Allah memuliakan makhluk itu. Ketika Allah menyebutnya sebagai kalimat dalam sumpahnya. Itu tujuannya. Ya. Jadi ketika Allah menjadikan sebagian dari makhluknya sebagai kalimat yang Allah pakai untuk bersumpah, itu menunjukkan makhluk ini adalah makhluk yang mulia bagi Allah. Dan kita pun harus memuliakannya. Di situ penghambaan kita kepada Allah terkait masalah ini. Kita pun mesti memuliakannya, kita nggak boleh melecehkannya, kita nggak boleh menyia-nyiakannya. Inilah hikmah kalimat sumpahnya Allah dengan menyebut nama-nama makhluk ciptaannya. Tidak ada selain itu. Ya. Tidak ada selain itu. Adapun manusia tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah. Jangan katakan untuk beralasan. Kan Allah bersumpah juga menyebut nama makhluk ciptaannya. Lalu dia bersumpah demi matahari.
saya akan ini dan itu, misalnya, tidak boleh. Manusia dan jin tidak boleh kalau ingin bersumpah menyebut nama selain nama Allah dalam sumpahnya. Sebab kalau melakukannya, Rasulullah SAW telah jelaskan, dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Nabi bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka silakan bersumpah dengan menyebut nama Allah, kalau tidak jangan bersumpah, diam. Dalam hadis riwayat lain Nabi bersabda, "Man yahlif bi ghairillahi faqad asyrak atau kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik atau kufur. Maka manusia nggak boleh kalau bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah. Kenapa dianggap syirik atau dianggap kufur? Karena ketika sumpah, hadirin, ketika ingin bersumpah dan lalu menyebutkan nama sesuatu, itu indikasi atau bukti nama yang disebut itu diagungkan olehnya. Sehingga itu seakan-akan menjadi ancaman bagi pihak lain, ya, agar mendengarkan ucapannya. Nah, disitulah kesyirikannya. Sehingga tidak boleh kalau bersumpah bagi manusia menyebut nama selain nama Allah. Seperti yang sebagian masyarakat ucapkan dalam sumpahnya, ya, demi Allah, demi Rasul. Boleh tidak ini? Tidak boleh. Karena bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah. Atau demi apa lagi? Demi cintaku padamu? Maksud tidak itu? Enggak, ya. Karena ternyata dalam bahasa Indonesia kata demi itu bukan hanya untuk sumpah, tapi juga untuk menjelaskan karena. Ya. Karena. Jadi tidak selamanya kata demi. Inilah bahasa Indonesia loh, ya. Itu semata-mata untuk menunjukkan sumpah. Tapi kadang kata demi menunjukkan karena. Baik, jadi ini kita kembali ke pembahasan. Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai sumpah nama-nama makhluk ciptaannya. Yang pertama demi matahari, tatkala terbit dan sinarnya. Demi bulan, tatkala mengiringinya, yakni mengiringi matahari. Baik, ini dua ayat pertama langsung saya jelaskan sebagaimana diterangkan para ulama, karena memiliki hubungan, yakni antara matahari dengan bulan. Kalau kita kembali kepada konsep sumpahnya Allah dengan menyebut nama makhluk ciptaannya itu menunjukkan pemuliaan Allah, maka demikian kita praktekkan bahwa ketika Allah menyebut matahari dan bulan sebagai sumpahnya, maka di situ mengandung pemuliaan dari Allah. Yang juga kita harus muliakan, jangan sia-siakan. Dan demikian faktanya. Matahari, bulan, hadirin yang saya hormati, dua makhluk ciptaan Allah yang begitu besarnya. Kalau dari sisi wujud, ya, ahli telah membuktikan, ya, berdasarkan penelitian, ya, planet yang terbesar, makhluk luar angkasa yang terbesar itu matahari, yang paling besarnya. Matahari itu, bulan itu kecil banget dibanding bumi ini kecil sekali dibandingkan matahari. Ya. Dari sisi manfaat, ya, matahari dan bulan luar biasa. Ya, kita nggak usah jauh-jauh mencari tahu. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua bisa merasakan. Apalagi yang namanya sinar matahari, betul tidak? Ya. Bahkan akan rusak nih kehidupan bila tanpa sinar
matahari. Luar biasanya itu manfaat matahari. Bulan juga demikian, luar biasa manfaatnya. Karena bulan itu apalagi di masa lalu, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir, di tengah lautan. Bulan sangat-sangat begitu berharganya bagi mereka. Karena seperti penerang di tengah kegelapan malam. Itu fungsi bulan. Dan sekian banyak fungsi lainnya. Apalagi kalau kita bicara kesehatan ya. Kita semua sepakat insyaallah ta'ala matahari pagi apalagi ya. Sinarnya itu luar biasa untuk kesehatan. Untuk vitamin apa katanya? D. Terjadi silang pendapat di sini. D. Benar D? Ya. D ya? Hah? D atau D? Baik, D. Atau dua-duanya bahkan mungkin ya? Mana ini? Baik, yang jelas ya insya Allah kita semua sudah mengerti dan paham bahwa begitu berharganya sinar matahari itu. Begitu berharganya sinar matahari itu. Makanya orang-orang Eropa, orang-orang kufur itu, ya, kadang yang mereka nggak dapat matahari ya, sengaja datang ke negeri-negeri tropis di antara Indonesia hanya untuk mencari sinar matahari. Berjemur mereka bertahan lama-lama. Nah hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, saking begitu berharganya dan bermanfaatnya matahari, maka tidaklah salah ketika Allah Jalla wa'ala menyebut ada yang menjadikan dua makhluk ini sebagai Tuhan. Karena begitu berharganya matahari dan bulan itu. Ya. Di dalam Al-Quran, silakan nanti catat dan lihat Al-Qurannya. Di surat Fussilat ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala menyebut hal ini, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud menyembah matahari dan bulan, tapi sujud menyembahlah Allah semata yang menciptakan itu semuanya bila kalian betul-betul hanya kepadanya beribadah. Ada penyebutan larangan dalam ayat ini, jangan sujud kepada matahari dan bulan. Kata para ulama, larangan dalam Al-Quran itu karena ada yang melakukan. Tidak mungkin ada larangan yang Allah sebut, tidak ada maknanya, tidak ada wujudnya, itu nggak mungkin. Karena kalau begitu keadaannya, berarti ayat ini tidak ada realisasinya, nggak ada wujudnya. Dan itu mustahil bagi Al-Quran. Karena ada larangan, sebab ada yang melakukannya. Nah, itulah yang dikenal dengan Majusi, ya, penyembah, ya, api, matahari termasuk. Dan bahkan sampai sekarang ada yang menyembah matahari. Siapa itu? Shinto ya, agama Shinto. Ya. Dan karena itulah juga terkait dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Nabi Ibrahim kan awal kali ingin, betul nggak sih Nabi Ibrahim dikatakan mencari Tuhan? Betul tidak? Salah. Ya, seorang nabi nggak mungkin mencari Tuhan, nggak mungkin. Semua nabi hadirin dari awal sampai akhir itu dari lahir muncul ke muka bumi Allah jaga sebagai orang yang bertauhid, orang yang tidak terjatuh ke perbuatan kesyirikan sejak lahir. Nggak ada nabi yang melakukan, yang tadinya kafir menjadi Islam begitu ya, yang tadinya nggak bertuhan lalu bertuhan, nggak ada nabi kayak gitu, nggak ada. Nabi Ibrahim itu dari lahirnya sudah hanif, tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi peristiwa itu tidak dikatakan Nabi Ibrahim pencari Tuhan, itu salah. Itu label yang salah itu. Nabi Ibrahim itu sedang melakukan strategi, ya, metode untuk membantah kaumnya di masa itu.
yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah bintang-bintang. Maka beliau memposisikan diri seperti mereka untuk membuka pikiran mereka. Sama yang Nabi lakukan ketika sama seperti yang Nabi Ibrahim lakukan ketika menghancurkan berhala, lalu Nabi Ibrahim tinggalkan satu. Betul tidak? Lalu Nabi Ibrahim gantungkan kapak di berhala besar itu. Ya. Tujuannya apa? Ini adalah metode Nabi Ibrahim untuk membuka nalar dan logika mereka. Makanya di dalam ayat itu kan, apakah matahari ini Tuhanku? Lalu setelah beberapa saat tenggelamnya matahari, masa Tuhan kok tenggelam? Nah gitu. Jadi ingin membuka cakrawala logikanya orang-orang kafir. Kalian yang menyembah matahari, masa Tuhan kalian tenggelam jadi hilang? Nah gitu loh maksudnya. Jadi itu bukan peristiwa yang menunjukkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, enggak. Nabi Ibrahim sudah menuhankan Allah. Nabi Ibrahim sudah mentauhidkan Allah. Jadi jangan pernah membenarkan label Nabi Ibrahim pencari Tuhan, itu salah. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan. Bahwa karena kemuliaan matahari dan bulan, sehingga ada orang yang saking begitunya menjadikan matahari dan bulan sebagai Tuhan. Dan sampai saat ini ada. Oleh karena itulah hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di waktu terbit dan terbenamnya matahari. Persis pas terbit dan terbenamnya matahari. Ya, makanya sholat syuruk itu, jamaah, itu bukan pas waktu terbitnya matahari. Paham? Itu salah itu. Ya, nggak boleh itu justru. Tapi bagaimana? Tambahin berapa? 10 atau 15 menit. Ya, itu yang benarnya. Ya, karena kalau dalam hadis ukurannya Nabi adalah setinggi tombak setelah matahari terbit. Bukan pas mataharinya terbit. Ya, ketika matahari itu telah setinggi tombak dari waktu terbitnya. Nah, kalau dikonversikan ke jam, kurang lebih 10 sampai 15 menit baru salat syuruk. Kenapa Nabi melarang sholat di pas terbitnya matahari? Ini dia yang kita bahas. Karena itu adalah waktu dua hal. Pertama, orang-orang yang menyembah matahari, ya, sujud kepada matahari. Yang kedua, karena di waktu itu syaitan menampakkan tanduknya. Kata Nabi SAW, di saat matahari terbit dan terbenam itu. Maka kita dilarang. Kenapa dilarang? Agar tidak terjatuh kepada perbuatan tasyabbuh dalam masalah ini. Bukan kesyirikan. Tasyabbuh. Tahu tasyabbuh? Tasyabbuh adalah penyerupaan, ya, terhadap sesuatu yang menjadi ciri khas umat lain. Nah, ini sebuah pelajaran hadirin. Ya, tasyabbuh adalah penyerupaan kepada ciri khas keagamaan pada umat lain. Dan tasyabbuh itu haram, nggak boleh. Bahkan dosa besar loh. Sekali lagi, tasyabbuh hukumnya apa? Haram, dosa besar. Kenapa dosa besar, Ustaz? Karena Rasulullah menyebut, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan perbuatan tasyabbuh terhadap kaum lain di luar Islam, kata Nabi, dia akan digolongkan termasuk kaum itu. Ini ancaman. Kalau ada perbuatan dosa yang secara spesifik ada kalimat ancaman, itu pertanda dosa itu dosa besar. Itu bedanya dosa besar dan dosa kecil ya. Kalau ada perbuatan dosa, larang ini, tapi tidak disebut ancaman secara spesifik, itu dosa kecil. Tapi kalau ada dosa disebut ada ancaman terhadap pelakunya, itu dosa besar. Apa bedanya dosa kecil dan dosa besar? Kalau dosa besar itu harus dengan taubat untuk dihapuskannya. Kalau dosa kecil cukup dengan beramal soleh, akan terhapus itu. Nah, perbuatan tasyabbuh dosa besar. Larangan Nabi untuk kita sholat di waktu terbitnya dan terbenamnya matahari itu supaya tidak terjatuh ke perbuatan tasyabbuh, ya, kepada kaum yang menyembah
menyembah matahari dan bulan. Menyembah matahari ketika terbit dan terbenamnya. Itu hikmah larangan itu. Nah, di sini saya ingin tambahkan, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, terkait dengan tasyabuh. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Ya, tasyabuh itu dosa besar, haram. Itu perbuatan penyerupaan terhadap kaum lain pada perkara yang menjadi ciri khas kaum tersebut. Bukan perkara yang tidak menjadi ciri khas. Yaitu ketika perkara itu terlihat sudah terkesan, timbul kesan itu agama lain. Itu yang disebut dengan ciri khas kaum lain. Nah, kalau ada seperti ini keadaannya, haram untuk kita melakukan hal yang seperti itu. Dan hukum tasyabuhnya jatuh, diniatkan tidak diniatkan. Jatuh hukum tasyabuh. Tidak boleh. Rasulullah SAW melarang itu. Ya. Dan banyak ya hal-hal yang menjadi ciri khas. Dan bukan hanya keagamaan, kata para ulama, sebenarnya juga terkait kepada ciri khas kaum fasik. Ya, orang-orang menyimpang dalam agama yang itu sudah menjadi ciri khasnya mereka, maka nggak boleh juga tasyabuh terhadapnya. Karena tasyabuh sebenarnya adalah larangan penyerupaan terhadap kaum yang tercela. Ya, nggak boleh. Pakaian misalnya nih, yang model itu adalah ciri khas kaum tertentu. Ya, makanya nggak boleh loh pakai baju berwarna oranye atau kuning. Yang murni ya. Yang murni. Kalau ada campuran warna lain itu gugur, larangannya nggak masalah. Nggak terlarang. Tapi kalau murni kuning atau oranye itu nggak boleh. Tasyabuh bil majus bil kufar. Ya, yang mereka menjadikan itu sebagai ciri khas. Sekali lagi kalau murni, kalau ada campuran warna lain nggak jadi larangan itu. Atau gaya rambut. Ya, ada model rambut yang khusus, itu ciri kaum fasik misalnya. Nggak boleh. Ya. Apalagi yang memang udah kita ketahui itu adalah ciri khas kaum-kaum khusus. Perayaan tahun baru, perayaan Natal, itu nggak boleh hadirin. Tahun baru itu kan identik kaum Nasrani sih, betul tidak? Betul tidak nih? Ya. Itu tahun baru. Silakan buktikan dari sejarahnya, dari tujuannya, dari apa yang mereka inginkan dengan memperingati tahun baru itu semua identik dengan kaum paganis. Paganis itu siapa? Penyembah berhala, dewa-dewa. Identik itu, nama-nama bulan kita aja nih hadirin, bulan Masehi, itu identik dengan dewa-dewa. Makanya para ulama itu memfatwakan, tidak boleh sebenarnya bagi umat Islam menggunakan nama bulan-bulan Masehi. Karena itu tergantung tasyabuh. Tapi qadarullah wa masyafa'al nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas sudah menjadi atribut bagian dari kaum muslimin dengannya. Kalau bisa lepas jangan pakai. Makanya kalau saya pribadi, saya selalu menganjurkan teman-teman kita yang bikin surat undangan pakai tanggal bulan Hijriah. Kalau seandainya mau pakai Masehi, bubukan tapi setelahnya. Yang paling utama Hijriah dulu. Nah, ini saya sarankan ke DKM, Pak Yuda dan kawan-kawan, kalau surat menyurat, utamakanlah tanggalnya tanggal Masehi. Ya, kalau bisa hafalkan. Hafal Hijriah. Kalau bisa hafalkan, Pak Yuda hafal nggak? Hafalkan. Kalau jamaah mau coba telaah, silakan periksa. Yang saya ingat itu Januari, Februari itu nama dewa. Januari, Februari itu nama dewa itu. Agustus juga kalau nggak salah itu. Dan nama-nama bulannya itu sangat identik dengan kaum paganis, para penyembah berhala dan dewa-dewa. Kalau Yahudi dan Nasrani ya itu kan satu barisan mereka, wajar mereka. Kalau umat Islam semua nggak boleh. Jadi hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Umar bin Khattab itu pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam
Wa idza btaghainal izza bighairihi adzallanallahu. Kita ini kaum yang tadinya hina lalu Allah muliakan dengan Islam. Dengan segala predikat dan identik keislaman. Itulah Allah muliakan. Dengannya Allah muliakan kita. Maka kalau kita mencari kemuliaan dari selain Islam, niscaya Allah akan menghinakan kita kembali. Ya, ini problem umat Islam sekarang sebenarnya. Ya, tidak memperlihatkan identitas Islamnya. Betul tidak? Ya, malu. Ya, kalau memperlihatkan identitas keislamannya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang harus kita perbaiki dari kita. Maka ini larangan sholat di waktu terbit dan terbenamnya matahari. Ya, karena di sana adalah waktu para penyembah matahari ya sujud dan beribadah kepada matahari tersebut. Baik, ini sekali lagi bukti bahwa kemuliaan matahari dan bulan ya, sampai sebagian orang ada yang menjadikannya sebagai Tuhan. Demikian juga ayat kedua, wal qamari idza talaha. Adapun ayat yang kedua, demi bulan yang mengikutinya. Di sini juga terdapat penjelasan kata para ulama seperti Syekh Utsaimin dan selainnya tentang karakteristik bulan. Ya, bahwa bulan itu mengikuti matahari peredarannya. Ya. Makanya setelah matahari terbenam muncullah bulan. Ya. Kemudian ketika siang matahari yang hilang, matahari yang muncul. Begitu rotasinya mengikuti matahari. Itulah bulan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, ini diantara yang Allah sebut tentang bulan. Makhluk ciptaan Allah yang memiliki kemuliaan. Ya. Dan begitu luar biasa peranannya. Tadi seperti yang saya sebutkan, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan di tengah padang pasir dan di tengah lautan di waktu malam hari. Ya. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk kemuliaan bulan bahwa Allah pernah menjadikannya sebagai mukjizat bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Ya, betul-betul pernah terbelah loh bulan itu menjadi dua. Ya. Yang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memperlihatkannya kepada kaum musyrikin pada saat itu. Bukan Rasulullah belah begini, bukan ya? Atau jangan bayangkan dengan pedang begitu ya. Enggak, Rasulullah ya diperintahkan oleh Allah untuk memperlihatkan bulan yang terbelah kepada kaum musyrikin sebagai mukjizat untuk menguatkan dakwahnya Rasulullah. Ya. Dan terbelah menjadi dua di saat itu. Ya, maka bulan adalah makhluk yang mulia karena dalam peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai mukjizat bagi nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pada yang ketiga juga sumpah wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila telah tampak. Ya. Waktu siang hadirin juga merupakan waktu yang memiliki kemuliaan di sisi Allah dan hendaknya kita juga memuliakannya dalam artian tidak menyia-nyiakannya. Dan cukuplah kemuliaan siang itu ya karena kita semua beramal, bekerja dan beraktivitas padanya. Ya. Bahagia tidaknya kita kelak di akhirat, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, itu sangat ya ditentukan atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kemudian apa yang kita isi waktu siang kita. Ya, makanya waktu siang itu mulia. Ya. Jam berapa waktu Isya, Pak Yuda? 9. Masih lama ya? Masih 7 menit lagi. Ya, kemudian pada ayat setelahnya, wal-laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam ya apabila telah meliputinya, yakni meliputi siang.
Demikian juga malam, waktu yang berharga yang tidak boleh kita sia-siakan. Dan cukuplah kemuliaan malam karena padanya lah kita beristirahat. Coba bayangkan kalau nggak ada salah satu dari dua waktu ini hadirin. Siang aja nggak ada malam. Nggak normal hidup kita. Atau malam terus, nggak normal hidup kita. Makanya para ulama menjelaskan. Jadi penjelasan ini ada di tafsirin surah An-Naba. Nanti ada di surah An-Naba ya, tafsiran lebih lengkapnya. Di sini saya menjelaskan hanya ringkasannya. Para ulama menjelaskan bahwa ada dua makna membuat orang itu nggak normal terkait dengan siang dan malam. Makna yang pertama adalah ketika orang menjadikan terbalik. Waktu siang dia jadikan malam bagi dirinya. Waktu malam dia jadikan siang bagi dirinya. Maka akan menjadikan dirinya nggak normal hidupnya. Dia telah menentang kodrat, ketentuan dan sunnatullah untuk yang namanya siang dan untuk yang namanya waktu malam. Ya. Ini makna pertama. Yaitu ketika dia siang yang mestinya dia beraktivitas, tapi dia justru malah istirahat. Malam yang mestinya dia istirahat, malah dia bekerja. Ini akan membuat kehidupan seorang tidak normal. Apabila memang dia menjadikan itu sebagai gaya hidupnya. Beda dengan orang yang memang terpaksa. Kata para ulama, orang-orang yang mau nggak mau dia siang malam kerja di sebagian waktu malam karena keterpaksaan. Ya aturan kerja misalnya. Bukan asalnya. Sehingga dia ketika tidak bekerja di malam itu, maka malam lain dia istirahat. Beda dengan orang yang memang gaya hidupnya. Yang memang malam dia tidak tidur. Siang baru tidur. Udah menjadi kebiasaan hidupnya. Yang ini pasti nggak normal. Ya. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan itu ada ya. Orang yang gaya hidupnya terbalik seperti ini. Ya. Dan itu pasti nggak normal. Hidupannya pasti nggak normal. Ada yang nggak beres pada hidupnya. Jiwanya nggak normal. Karena dia telah menentang sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah terangkan, siang itu untuk beraktivitas, malam itu untuk istirahat. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita jalani ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya. Kalau seandainya memang harus begadang di malam hari, pastikan bergadang untuk sesuatu yang bermanfaat. Begadang jangan begadang kalau tidak ada ya. Jangan jadikan gaya hidup, sebab ini akan merusak kehidupan seorang. Karena itu menentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang namanya malam. Ya. Barakallahu fikum, mungkin cukup karena sudah dekat waktu Isya, beberapa menit lagi. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, saya persilakan. Terkait dengan apa yang telah kita jelaskan, atau mungkin ada masalah lain. Tanggal berapa hari ini? 230. Ya, silakan Pak Fakhrudin. Oh iya dong, kan tokoh masyarakat. Oke. Kalau di dalam jabatan, ya, betul. terus di dalam ada sebuah pemuda, Ya. apakah sumpah itu yang masuk di dalam sifat yang tadi diterangkan itu diperbolehkan? Sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Ya, itu enggak ya. Enggak ya. Penamaan Sumpah Pemuda itu ini adalah sumpahnya para pemuda, itu maksudnya. Ya. Yang kita bahas ini adalah kalimat yang dijadikan sebagai kalimat sumpahnya, Pak Muhrudin. Itu yang bermasalah. Yang enggak boleh menyebut nama selain nama Allah. Kalau ini sama seperti kayak gini nih. Misalnya nih, itu adalah sumpahnya Pak Fakhrudin, nah gitu.
Nah, ini nggak masalah kayak gini. Ini kan hanya menjelaskan itu sumpahnya siapa gitu. Yang lebih diperhatikan itu apa kalimat yang menjadi sumpahnya itu. Kalau kalimat Sumpah Pemuda itu satu, kami pemuda-pemudi Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia, begitu ya? Itu sebenarnya bukan kalimat sumpah. Enggak harus. Enggak, bukan tidak diperlukan, tidak harus. Tidak harus. Ya. Sumpahnya seorang itu tidak harus dengan menyebut demi. Tapi kalau ingin menyebut kata demi, harus hanya nama Allah, gitu maksudnya. Tidak harus. Kalau dia ingin bersumpah tanpa menyebut kalimat sumpah, ya silakan aja. Tapi itu sumpah misalnya. Karena sumpah itu sebenarnya pada hakikatnya sama dengan janji. Sama dengan janji. Ya. Sumpah itu menguatkan janji sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Ya kalau kita kaitkan dengan yang kita biasa ketahui di dunia pekerjaan, setahu saya sumpahnya itu dengan menyebut nama Allah sih, masih benar itu. Ya kan kalau pejabat-pejabat muslim itu demi Allah kan gitu. Itu teknis. Ya, itu teknis. Nah, itu yang dibahas. Itu yang kita bahas. Penyebutan kalimat yang terucap itu kan demi Allah kan? Sebenarnya dengan mengangkat Al-Quran diletakkan di atas kepala, itu teknis tambahan. Tidak perlu itu pun nggak masalah sebenarnya. Yang dibahas, yang kita perhatikan, yang dibahas oleh syariat itu kalimat sumpah yang terucap itu lebih ke sana pembahasannya. Ya, ucapannya itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga yang kita pelajari Allah berikan kebaikan dan manfaat untuk kita semuanya, dunia dan akhirat kita. Segala keterbatasan saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.